Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini minggu ketiga sejak hari Pentakosta, masih hangat-hangatnya. Jadi bulan Pentakosta begitu ya. Haleluya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan yang terus diperlengkapi. Nah, firman Tuhan minggu yang lalu oleh Ibu Lani yang berbicara kepada kita supaya kita penuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih ingat ya? Nanti bisa dilihat. Setiap kita harus penuh Roh Kudus. Itulah bedanya. Banyak orang percaya kepada Yesus. Ya. Percaya Yesus Tuhan itu juru selamat, hanya sampai di situ. Ada yang percaya kepada Yesus, terima Yesus dalam kehidupannya. Sudah terima Yesus dalam kehidupannya. Tapi orang itu bisa jatuh bangun, bahkan jatuh lagi, kan gitu ya. Tapi kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, sangat berbeda. Sangat berbeda. Kehidupan orang Kristen, anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan yang tidak sangat berbeda. Haleluya. Dalam pengalaman rohani, pengiringan akan Tuhan. Dan tentu akan dilihat nanti di akhir perjalanan kehidupannya. Haleluya. Mari kita melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Ya. Dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu pertanyaan. Jadi Paulus ini sambil mengingatkan dan bertanya kepada jemaat di Korintus, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalau boleh kita jawab sekarang, aku tahu. Amin. Aku tahu bahwa aku adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam aku. Haleluya. Pastikan itu Bapak Ibu. Supaya kita beda dengan orang Kristen yang lainnya. Ya. Kalau minggu kemarin dikatakan harus di atas rata-rata begitu katanya ya. Di atas rata-rata artinya harus lebih dari orang lain. Dalam kesetiaan, dalam ketaatan, ya dalam pengiringan kita akan Tuhan. Bukan lagi suam-suam kuku. Kalau di atasnya ya harus semangat. Ya, berapi-api, antusias. Ya, begitu ya. Roh kita. Ya, karena apa? Roh Tuhan bersatu dengan roh kita. Roh Kudus itu berkarya, bekerja dalam roh kita. Memberi semangat, gairah, pengertian. Wah, segala yang terbaik karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan kita harus pastikan Roh Allah ada pada kita. Dan Roh Allah inilah yang memenuhi kehidupan kita. Menguasai kehidupan kita. Mengendalikan kehidupan kita. Dan kita mau dipimpin oleh Roh. Haleluya. Jadi ini Bapak Ibu mau mengajak kita. Supaya sama-sama belajar untuk dipimpin oleh Roh. Dipenuhi Roh itu berarti kita mau dipimpin. Ya, artinya kita mau belajar setiap hari bersama dengan Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Kita pelajari, kita nikmati, kita berkomunikasi, kita serahkan hidup kita. Bagaimana sih sebenarnya supaya kita mengalami pengalaman ini? Haleluya. Supaya setiap kita benar-benar dipimpin Roh Kudus, benar-benar dipenuhi. Pikiran, perasaan, kehendak kita dikuasai. Ya.
pikiran, perasaan, kehendak kita menjadi pikiran, perasaan, kehendak Kristus sendiri. Karena roh Tuhan ada pada kita. Dan di dalam 1 Yohanes 4 berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, luar biasa. Ingat, kita renungkan. Roh Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau roh itu ada pada kita, tinggal di dalam baitnya ini, bait Roh Kudus di dalam tubuh kita ini, dalam hidup kita ini, maka kehidupan kita akan dibuat perkasa. Dibuat kuat. Dibuat berani, berkata benar, berbuat benar. Tidak menjadi lemah lagi. Artinya ketika kita mengalami kelemahan, mungkin semangat kita berkurang, tapi karena roh Tuhan bisa membangkitkan kita. Nah, kita tinggal mempelajari bagaimana bersekutu dengan Roh Kudus. Hidup intim dengan Roh Kudus. Membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Itu terus kita pelajari dan kita hidupi. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. Haleluya. Saya mau menyampaikan ada 4 ayat untuk kita. Kiranya kebenaran ini kita alami terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin mengingatkan. Tetapi saya mau mengajak kita supaya miliki kerinduan seperti yang Tuhan firmankan ini. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan kerjakan itu dalam setiap hati orang yang percaya. Orang yang merindukan, minta, maka Tuhan akan memberi. Nah, roh Allah yang ada dalam diri kita akan mengerjakan banyak hal. Yang pertama, mari kita buka Yohanes 7 ayat 37. Ini ayat hafalan semua. Jangan ini dulu, ayatnya dulu. Yohanes 7 dikatakan seperti ini. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Nah, waktu itu belum datang. Tapi setelah roh itu datang, sejak hari Pentakosta sampai sekarang ini, kalau roh Tuhan memenuhi setiap orang yang percaya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Pada waktu itu Hari Raya Pondok Daud. Peringatan Hari Raya Pondok Daud oleh bangsa Israel. Yesus waktu itu hadir. Yesus hadir 7 hari lamanya. Dikatakan di dalam ayat ini pada puncak perayaan itu. Mungkin hari ke-7 Yesus tampil begitu ya. Yesus tampil lalu dia menyampaikan firman ini. Barang siapa haus. Saya berpikir begini aja. Kan Yesus maha tahu. Yesus maha kuasa. Yesus tahu. Di hati bangsa itu mereka kan bersuka cita, bersorak-sorai karena merayakan yaitu hasil panen, hari raya panen gitu ya. Mereka tahu, mereka berpesta, bersuka cita. Tapi Yesus tahu di hati bangsa itu mereka mengalami kekeringan rohani. Ya, mereka mungkin melakukan adat istiadat dan sebagainya dan berpesta, bersuka cita. Tapi Tuhan tahu di hati mereka ada kekeringan, begitu ya. Ada kekeringan. Maka Yesus berkata, "Hai, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku." Kok tiba-tiba Yesus berkata seperti itu ya? Barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang sudah diberitakan dari kitab-kitab sebelumnya, maksudnya dalam perjanjian lama pun, berita Yesus, nama Yesus sudah dinubuatkan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percaya? Amin. Nah, terjemahan lain mengatakan begini, dari dalam hatinya
mengalirkan aliran-aliran air yang memberi hidup. Nah, jadi setelah kita dipenuhi, roh Tuhan ada pada kita, di dalam hati kita ini mengalir ibarat aliran-aliran air hidup. Tapi kita bisa dapat dan harus mengalirkan itu aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air yang memberi hidup. Artinya kita dapat memberkati orang lain. Menjadi saluran berkat buat orang lain. Hadiratnya Pak Anang itu bisa memberkati orang lain. Kira-kira begitu ya. Saya Petrus ya. Bayangannya bisa menyembuhkan. Nah itu contohnya. Nah, sapu tangannya Paulus ya. Bisa menyembuhkan. Jadi tidak tumpang tangan. Berarti ada hadirat. Ada aliran kehidupan yang mengalir melalui kehidupannya. Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa kan? Waduh Tuhan, kapan itu terjadi? Masihkah itu bisa terjadi? Tuhan, layakkah kami menerima akan hal itu? Itu bisa saja menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Haleluya. Cuma memang di zaman sekarang ini orang banyak, kiranya bukan kita. Banyak orang tidak lagi haus akan Tuhan. Beribadah sih beribadah. Ya, melakukan kegiatan agamawi iya. Ya, orang Kristen iya. Tetapi sudah melakukannya dengan ya biasa. Tadi ada istilah rutinitas begitu ya. Tapi di hatinya tidak ada kerinduan. Tidak ada lagi rasa haus. Itu sebabnya Yesus pernah kan mengajar, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Nah zaman sekarang ini banyak orang tidak lagi memiliki rasa haus dan lapar. Itu sebabnya satu perkara yang harus kita miliki kalau kita datang beribadah kepada Tuhan. Bukan saja menyiapkan tenaga kita, kesehatan kita. Jangan ngantuk-ngantuk datang di gereja, diusahakan. Nah caranya bagaimana? Jangan tidur malam-malam. Itu baik. Ya, harus dipersiapkan waktunya, tenaganya. Jangan memberi waktu tenaga yang sisa-sisa. Di gereja ngantuk-ngantuk. Ya mungkin pernah sih, siapa yang tidak pernah ya. Tapi kalau kebiasaan seperti itu Tuhan juga, waduh anakku ini kasihan. Ya, kita aja gembala tahu itu jemaat kalau kebanyakan seperti itu. Waduh ini jemaat bagaimana sih datang ibadah kalau tidak memberi yang terbaik kan gitu ya. Ya, itu aja kita memberi yang terbaik kan. Waktu kita, tenaga kita. Supaya bisa apa? Fokus kan gitu ya. Kalau ngantuk itu bisa fokus. Jujur betul? Itu aja harus memberi yang terbaik. Kan gitu ya. Waktu dan tenaga kita memberi yang terbaik, yang segar kan begitu ya. Supaya bisa fokus. Hati dan pikiran bisa tertuju, memuji menyembah Tuhan. Dapat dengan fokus. Kalau menyembah Tuhan nanti jadi mengamenkan semuanya, tek gitu ya. Kan bagaimana hal itu? Malaikat di surga melihat, tertawa melihat jemaat GBI Kasih Karunia kalau ada yang ngantuk-ngantuk ketika memuji menyembah Tuhan. Nah itu aja. Nah tapi tidak cukup hanya itu Bapak Ibu. Makanya siapkan juga dari rumah. Aku datang dengan satu haus, dengan satu kerinduan datang beribadah. Oke lah, tak siapapun pembicaranya hari ini, aku mau datang. Ya, mungkin masakannya berbeda begitu ya. Tapi kalau kita sudah datang dengan rasa haus, lapar, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin datang kepada Tuhan, siapapun pelayannya bukan itu yang utama. Tapi hati kita yang lebih utama. Rasa haus dan lapar kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu yang penting Bapak Ibu. Kita siapkan diri kita setiap datang ibadah. Jadi jangan datang hanya biasa-biasa. Bapak Ibu, Yesus sudah berkata barang siapa haus, percaya. Nah tentu tidak hanya mengalami waktu Pentakosta. Tidak hanya mengalami waktu ibadah seperti ini. Tapi pun di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan, ini aku. Memang tidak bisa dilihat. Ini istri saya ini lapar haus tidak akan Tuhan. Agak susah, sulit. Paling-paling kan dilihat sikap dari kesungguhannya aja gitu ya. Orang itu kayaknya serius dengan Tuhan gitu ya. Tapi hatinya kan siapa yang tahu kan begitu ya. Hati yang lapar dan haus yang Tuhan lihat itu. Hatinya itu
Tuhan yang tahu, kita tidak tahu, gembala, pelayan tidak tahu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, miliki hati yang lapar dan haus. Amin. Selain itu siapkan waktu dan tenaga kita juga ya. Yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk haleluya. Ini kalimatnya itu aja, tapi kita masih perlu dalam proses, masih terus dibenahi dalam hal yang terbaik untuk Tuhan. Begitu ya, haleluya. Dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup, kesegaran. Saya membuatkan di sini seperti taman yang banyak air, yang diairi. Jadi kalau ada taman itu kelihatan segar, indah, bagus begitu ya. Semua bertumbuh segar gitu ya. Dan kedua seperti mata air yang tidak pernah kering. Dari dalam hati kita tidak hanya di sini mengalir sukacita, damai sejahtera itu. Tetapi juga itu bisa mengalir kepada orang lain. Lewat mimik, lewat tatapan mata, lewat perkataan kita. Ya kadang kita sering cemberut gitu. Sering layu gitu. Sering nunduk. Apalagi kenapa Pak? Mungkin karena persoalan, mungkin karena banyak hal sehingga agak menaikkan kepala pun agak sudah susah gitu ya. Senyum itu jadi mahal. Ya, memang tidak bisa. Tertawa itu bisa memang tertawa yang dibuat-buat, dipaksa-paksa. Kalau lihat humor, ini bukan tidak boleh. Humor kita ketawa. Itu penting, secara kesehatan pun katanya tertawa itu baik begitu ya. Tapi habis itu, selesai itu, nah kadang-kadang kita kembali ke suasana hati yang semula, yang standar, yang biasa. Nah, Bapak Ibu, usaha bolehlah untuk kita bersuka cita. Bagaimana caranya membangun tertawa di dalam diri kita? Boleh. Tetapi Bapak Ibu, itu kan hanya sementara. Tapi kalau roh Tuhan ada pada kita ada damai, ada sukacita dalam diri kita. Haleluya. Sukacita itu luar biasa. Itu menjadi kekuatan jiwa kita. Sehingga dalam melayani, bekerja, melakukan apapun penuh semangat. Dan di situ ada unsur percaya Tuhan sertai. Dalam nama Yesus aku lakukan. Nah, itu luar biasa. Kalau roh Tuhan itu memberikan aliran-aliran kehidupan yang sangat banyak. Saya terbatas untuk mendefinisikan ataupun menyebutkan satu persatu aliran air hidup yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Tapi pengalaman ini Bapak Ibu kiranya kita miliki bersama. Setiap kita anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mengalami di dalam hati kita aliran-aliran air hidup. Haleluya. Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Membaharui kekuatan kita, membaharui semangat kita. Haleluya. Seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengering, istilah saya, tapi mengecewakan di sini. Tidak pernah mengecewakan. Itulah karya Roh Kudus yang kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pengalaman ini biar kita miliki. Aliran air hidup terus mengalir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roma 14 ayat yang ke-17 sampai 18. Roma 14 dikatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bila Roh Tuhan ada pada kita, maka menolong kita, memampukan kita untuk menghidupi kehidupan kerajaan Allah itu. Yaitu untuk menghidupi kebenaran, menuruti kemauan Allah, dan juga untuk mengalami ketenangan hati dan sukacita di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Menghidupi kebenaran. Minggu yang lalu MSK kita materinya ya, hidup dalam firman, menghidupi firman. Nah, ya enggak jauh-jauh beda lah, menghidupi kebenaran. Bapak Ibu, ini firman Tuhan, kebenaran ini bisa lewat, bisa lupa, banyak kita tidak mengerti. Tapi kita sudah belajar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu bahwa Roh Tuhan itu akan mengingatkan kita. Roh Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita. Roh Tuhan itu juga sekalian menolong, memampukan kita untuk kita bisa menghidupinya. Haleluya. Menuruti kemauan Allah. Nah, apa yang Tuhan mau kita bisa kerjakan. Dan tentu ada ketenangan hati dan sukacita. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi terus kita belajar, terus usahakan, terus kerjakan di dalam hal membangun kehidupan di dalam kebenaran, belajar firman Tuhan, dan seterusnya menghidupi kebenaran itu dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, haus tidak firman Tuhan? Maka kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Dan firman yang hidup itu memberkati kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan, membangkitkan kita kembali untuk menjalani kehidupan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saya juga terbatas untuk menyampaikan hal kerajaan Allah ini. Betapa panjang, lebar, luas. Walaupun hanya kita melihat dari satu ayat saja. Tapi percayalah, Roh Tuhan akan menolong kita untuk menghidupi kehidupan dalam kerajaan Allah. Di bumi ini. Haleluya. Di bumi ini. Jadi kalau kita melayani dengan kebenaran, dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, ayat selanjutnya tadi berkata, maka kita berkenan pada Allah, ya dihargai, dihormati oleh manusia. Jadi pelayanan kita itu bukan sekedar memang dipuji manusia, dihormati oleh manusia. Wah hebat, luar biasa begitu ya. Ya terima kasih, tapi jangan jadi sombong gara-gara itu. Yang terpenting kita harus memikirkan begini, kalau saya melayani, apakah pelayanan ini berkenan kepada Tuhan? Lalu mungkin kita bisa mengoreksi diri setelah pelayanan. Pelayanan saya tadi itu berkenan enggak kepada Tuhan? Ya kalau begini, Roh Kudus akan tolong kita supaya semakin baik. Roh Kudus akan tolong kita supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Oh tadi kamu salah motivasi, kamu salah berucap, kamu salah menyampaikan begitu ya. Oh ya ampun Tuhan, karena itu bukan maunya kita, tapi sebagai manusia bisa salah sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan. Jadi memikirkan sebelum ke pelayanan dan sesudah pelayanan pun supaya apa? Kita terus terkoreksi, terus membenahi diri dan minta Roh Kudus untuk tolong kita supaya seluruh kehidupan kita dalam melayani juga bahkan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan menolong kita untuk menghidupi kerajaannya. Amin. Yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16
berkata demikian. Yang ketiga, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bila roh Tuhan ada pada kita akan membaharui manusia batinia kita dari sehari ke sehari. Setiap hari dibaharui oleh Roh Kudus. Haleluya. Fisik boleh bertambah tua. Tenaga memang akan semakin berkurang. Maksudnya karena umur pasti tenaga juga berkurang. Merosot. Ya, lahiriah jasmani kita pasti merosot. Betul ya? Pasti merosot. Dengan bertambahnya usia pasti merosot tenaga kita. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tiap hari dibaharui manusia batinia kita. Haleluya. Inilah luar biasanya ikut Yesus. Inilah luar biasanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Terima ini, alami ini, minta kepada Tuhan. Siapa tahu hati kita sudah gundah gulana. Hati kita mengalami kesedihan. Jangan-jangan sampai kepahitan gitu ya. Tapi apapun, ada waktu, ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan membereskan. Kita minta Tuhan baharui hatiku. Pulihkan aku. Haleluya. Maka jiwa kita dibaharui, kekuatan rohani kita akan bertambah. Saya percaya hal itu. Di dalam Yehezkiel 36 berkata seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya, di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya berpikir, kalau memang seperti ini, kok betapa bebalnya manusia ini ya. Padahal Tuhan berkata menjauhkan kita dari hati yang keras. Dan memberi hati yang baru, roh yang baru. Tetapi kenapa manusia ini masih banyak hatinya keras. Tidak dengar-dengaran. Begitu ya, tidak mau menurut. Ya itu tadi, sekedar hukum Taurat. Tapi kalau benar-benar roh Tuhan ada pada kita. Ya. Roh yang diberikan oleh Bapa, diberikan oleh Yesus ada pada kita itu. Kita mengalami ayat ini. Yang setuju katakan amin. Jadi sebenarnya yang ikut Yesus itu enggak ada orang yang keras hati. Setuju? Sebenarnya. Kalau masih ada keras hati, keras kepala, keras tangan, keras kaki. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ini kamu itu loh. Kalau disebutkan kata kamu kepada saya sesuatu yang negatif, lalu saya berpikir, Tuhan tolong aku. Berarti apakah benar atau tidak yang dikatakan ini? Ya udahlah, Tuhan ampuni aku, tolong aku dari sifat ini, dari karakter ini. Sudah, tidak usah diserang begitu. Tidak usah diserang. Siapapun yang ngomong kepada kita, kamu itu gini. Ya sudah. Soal benar atau tidak, Tuhan, ini aku, ampuni aku, jamah aku, pulihkan aku, ubah hidupku Tuhan. Berikan aku hati yang baru, roh yang baru. Ya tinggal dua saja. Kalau kita nanti berdebat, serang dia lagi, serang-serangan begitu ya. Enggak selesai, malah menimbulkan sakit hati gitu ya. Hubungan jadi renggang, bahkan tidak lagi punya hubungan. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Haleluya ya. Membaharui kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati kita terus dibaharui. Roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, kata Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itulah kemampuan yang Allah berikan oleh rohnya dalam kehidupan kita. Supaya kita ini menjadi penurut-penurut Tuhan.
pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau enggak, berarti kita enggak nurut Roh Kudus. Enggak menuruti Roh Tuhan yang ada pada kita, yang memimpin kita, yang menyertai kita. Mari kita berserah. Roh Kudus, lembutkan hatiku. Roh Kudus, tolong kami. Haleluya. Tuhan akan tolong kita. Kita harus mencapai di sini, sampai di sini. Harus sampai kepada kebenaran ini Bapak Ibu ya. Dan terus dibaharui dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Membangkitkan di dalam kehidupan kita kekuatan. Membangkitkan di dalam diri kita kasih. Membangkitkan di dalam diri kita ketertiban. Kalau sudah ada kasihnya, sudah mulai turun. Kasih yang mula-mula itu sudah mulai pudar, begitu ya. Maka Tuhan akan membangkitkan kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membangkitkan kekuatan kita. Saya tulis di sini, sehingga kita hidup dengan kuasa Tuhan. Penuh dengan kasih dari Allah. Dan ada penguasaan diri. Begitu ya, ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan dengan kekuatan kasih dan penguasaan diri dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita ini menjadi orang-orang yang dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan akan bangkitkan kehidupan kita untuk melakukan kasih ini. Mengasihi Tuhan dan sesama. Dia berikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Dia berikan kuasa, kemampuan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar bisa hidup seturut yang Tuhan mau. Hidup di dalam kasih. Benar-benar melakukan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun dan kapanpun. Haleluya. Kuasa yang membangkitkan Tuhan dari antara orang mati akan membangkitkan kita juga. Memang ayat itu nanti pada hari kebangkitan. Tapi hal yang sama saya yakini saat ini juga roh Tuhan akan menghidupkan kita semuanya. Bagi yang sudah mati rohaninya, membangkitkan yang tertidur, ya, membangunkan yang tertidur supaya kita semua bangkit di dalam Tuhan Yesus dan melangkah dalam rencana Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.